Dah orang lagi bikin video anjing. Hai semua, gue jarang banget ngelakuin ini, tapi video ini akan jadi berbeda dengan semua video sebelumnya yang pernah gue post di YouTube ini. Gue gak ngebahas rambut sama sekali, tapi kalau gue boleh minta tolong, please tonton video ini sampai habis, please banget. Karena secara pribadi, gue merasa video ini bagus sebenarnya, tapi memang berbeda dengan video-video pada umumnya. Jadi gue mohon banget tolong ditonton sampai habis. Abis itu please komen tentang pandangan kalian tentang video-video kayak gini, please banget. Terima kasih banyak, I love you. Halo semuanya, hari ini tanggal 2 Juni 2020, hari Selasa. Hari ini gue harus keluar rumah, gue harus ketemu temen gue, ngambil barang, terus gue mesti ngasih barang itu ke pacar gue. Jadi gue pikir sekalian aja gue bikin video. Gue pengen curhat sih sebenarnya di video ini tentang kondisi gue selama hampir 3 bulan aja gue di rumah dan practicing social distancing. Jadi gue tuh kan bekerja ya, gue punya daily job gitu. Gue bekerja di sebenarnya perusahaan keluarga gue sendiri sih. Bisnis keluarga gue itu bergerak di industri pariwisata. Kami bikin pameran buat pariwisata gitu. Nah, dan yang seperti kita tahu juga, kalau pandemi COVID-19 ini menyerang seluruh dunia dan hampir semua sektor bisnis di seluruh dunia terkena dampaknya. Tourism adalah salah satu industri yang terkena dampak paling parah. Nah, itu juga berdampak ke bisnis keluarga gue dong. Harusnya kami ada event pameran bulan Juli nanti di Makassar, itu terpaksa kami cancel. Jadi practically pekerjaan gue selama 3 bulan terakhir tuh lowong. Yang gue lakukan kebanyakan adalah cek-cek email, balas email kalau ada email yang harus dibahas, bikin strategi baru, meeting, secara informal sih meetingnya karena gue tinggal sama orang tua gue. Jadi gue sama nyokap bokap nama adik gue ketika kita makan tuh biasanya kita ngomongin tentang strategi yang bisa kita lakukan. Habis itu relay informasi itu ke tim kantor. Ya habis begitulah pokoknya re-strategize gitu. Terus itu terkait sama daily job gue. Kalian juga harusnya tahu kalau gue punya side hustle, gue punya side job itu sebagai tukang cukur. Itu juga sedang gue tidak lakukan selama gue di rumah aja. Jadi practically hampir 3 bulan gue gak motong rambut kecuali rambut orang tua gue di rumah. Jadi pada dasarnya sehari-hari harusnya gue lowong. Awalnya gue pikir hal itu bisa membuat gue lebih produktif ke hal lain, misalkan ke YouTube. Harusnya gue bisa lebih rajin bikin video, harusnya gue bisa lebih banyak belajar konten baru, gitu-gitu lah. Setidaknya itu yang gue pikir. Ternyata enggak, ternyata gue tidak jadi lebih rajin bikin video. Jadi waktu gue lebih banyak gue habiskan untuk leyeh-leyeh di kamar, nonton Netflix, dengerin podcast, scrolling social media. Gue bikin TikTok, which is one of the best decision I made because TikTok is so fun. The varieties of content di sana kayak banyak banget. Terus orang-orang di sana super duper kreatif. Social media yang paling aktif gue gunakan adalah Instagram dan Twitter sebenarnya. By the way, gue baru aja ganti akun Instagram gue, ada di samping namanya. Gue ganti karena sebelum ini tuh gue cukup sering dipanggil Kidu, karena orang-orang kira nama gue Kidu padahal Kidung. So there's that. But anyway, di Twitter dan di Instagram tuh gue ngeliat pola yang beragam sih dari orang-orang yang gue follow. Baik itu teman-teman gue sendiri ataupun selebriti gitulah. Kayak ada orang-orang yang selama social distancing itu marah-marah karena bisnisnya nggak bisa jalan, tapi dia kesel sama orang-orang yang tetap jalan-jalan kayak nggak ada apa-apa. Itu kan bikin persebaran COVID yang nggak selesai-selesai, bikin bisnisnya jadi semakin lama untuk bisa mulai lagi. Ada yang optimis yang bilang ini adalah waktunya bumi menyembuhkan diri. Ada yang lebih religious approach-nya, lebih baik berdoa, lebih banyak ngepost ayat-ayat Alkitab atau ayat-ayat dari kitab sucinya sendiri gitu. But mostly they're posting positive vibes, you know, like this is something that we have to endure, we can do this together, please be positive, be productive, be positive, stuff like that. Itu entah gimana posan-posan itu tuh semacam membebani gue karena gue merasa tidak produktif selama gue di rumah aja. Karena gue ngobrol sama beberapa temen gue, ada yang kayak super adaptif kan, dia langsung bikin bisnis apa. Andika W
FWP bahkan sehari bisa bikin 3-4 video gitu. Sementara gue kayak seminggu satu aja, aduh apalagi ya gitu. So, nah gue juga kontak teman-teman gue, baik yang emang lumayan dekat maupun orang yang udah lama gak gue kontak lagi, terutama terutama teman-teman gue yang berkarir di klinik kesehatan kayak dokter, atau wait mesti kemana nih, teman-teman gue yang bekerja di airlines, bekerja di hotel. Gue kontakin, gue tanya apa kabar, gimana bisnis, how's your job, how's your life, stuff like that. Teman-teman gue yang dosen yang harus segera shift ngasih kelas online, teman-teman gue yang lagi studi S2 dan mendadak harus shift online semua kelasnya. Temen gue ada yang harusnya studi S3, bulan Maret dia harusnya berangkat ke Belanda, tapi itu terpaksa dipospon karena keadaan ini gitu. Lots of them are stressed out karena rencana yang sudah disiapkan untuk dijalani tahun 2020 ini mendadak harus di shift, di adjust, tapi tanpa kejelasan juga kapan rencana baru itu bisa dieksekusi. Karena sampai saat video ini di-share tanggal 2 Juni 2020 kayaknya belum ada penurunan pasien COVID yang segitunya. Gitu-gitulah. I mean, it's very unsettling, it's very upsetting. So, ya, gue bisa bersimpati dan berempati sama teman-teman gue yang kayak gitu. Tapi gue juga bisa bersimpati dan berempati sama teman-teman gue yang berusaha hopeful, yang marah-marah juga. I mean, everyone's having a hard time at the moment. And then I was thinking about how I feel tentang gimana gue justru merasa terbeban sama orang-orang yang ngepost. Somewhat gue merasa terbeban ketika gue ngeliat ada orang yang anjir dia produktif gila ya gitu. But and then kalau kalian ngikutin Instagram gue sempet post ini, it's okay, tentang kalau lu merasa marah atau merasakan banyak sekali emosi negatif selama lo di rumah aja karena lo gak bisa produktif, karena keadaan menyulitkan lo segala macem. Gue kayak gue ngepost it's okay to feel like that, it's valid untuk merasa bete, untuk merasa marah, untuk merasa kesal, untuk merasa sedih, merasa tertekan karena orang-orang lain bisa produktif dan lo entah kenapa nggak bisa produktif gitu. Hai, jadi ternyata buat gue sulit sekali untuk nyetir ke sebuah tempat yang gue belum pernah datangi, terus sambil mikir harus ngomong apa. Jadi sepanjang perjalanan di video yang sebelumnya kalian lihat, gue tuh nyasar mulu. Terus gue pikir kayak it's not working man, gue gak bisa ngerekam sambil nyetir. So, gue putuskan untuk lanjutin sekarang. Jadi ini masih di hari yang sama. Jadi gue sampai rumah, gue mandi, terus beres-beres. Ada pekerjaan yang harus gue kerjakan. Kayak sore ke malam itu gue ikut kayak online class gitu. So, do it for me, for being productive. Jadi gue pikir gue akan selesai videonya sekarang sebelum gue tidur. Ini gue pakai sebenarnya baju tidur gue sih, tanpa ini tentu saja. Yang paling ingin gue sampaikan adalah gue tuh pengen kita semua jadi lebih nyaman sama perasaan kita, terlepas dari apapun yang sedang kita rasakan. Kayak kalau emang kita merasa sedih, ya akui kalau kita sedih, terima perasaan sedihnya. Kalau kita lagi merasa marah dan stres gitu, diterima perasaannya, diakui kalau iya nih gue lagi marah, iya nih gue lagi stres. Saya sangat berharap siapapun kalian yang setia menonton konten DFR guys setiap minggu tuh punya kedewasaan itu, kedewasaan untuk menerima bahwa respon setiap orang terhadap sebuah kejadian yang sama mungkin berbeda, baik respon perilakunya maupun respon perasaannya, dan semuanya valid. Orang berhak merasa sedih karena sebuah hal, orang yang lain juga berhak merasa tidak sedih karena hal yang sama. Oleh karena itu, kayak gue jadi tertampar ketika gue kayak anjir banget nih orang, kayak so positif banget di sosial medianya, kayak
Mungkin itu adalah cara dia untuk coping sama keadaan ini sih. Menurut gue batasannya adalah selama lo tidak menyakiti diri lo sendiri ataupun menyakiti orang lain, maka segala hal yang lo rasakan itu valid. Karena kan perasaan itu nanti akan turun ke perilaku yang kita lakukan gitu. Misalkan kita merasa senang, maka perilakunya apa? Kita sedih, perilakunya apa gitu lah. Selama perilakunya tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, gue rasa sih nggak apa-apa gitu. Gue harus ulang ini sih, tapi gue sangat-sangat berharap orang-orang yang mengikuti channel ini secara setia, nonton di setiap minggunya gitu di hari Kamis jam 11.30, sama-sama berkembang bersama dengan diri gue pribadi menjadi orang yang jauh lebih dewasa secara fisik tentu saja, dan juga secara mental, secara emosi. Iya, gue harap sih teman-teman di luar sana yang lagi merasa tidak produktif bisa berdamai dengan perasaan itu. Kayak nggak apa-apa, apapun yang lo rasakan, lo merasa marah karena lo tidak produktif, lo merasa sedih karena lo nggak bisa seproduktif teman-teman lo yang lain, nggak apa-apa. Setiap orang pace-nya beda-beda, diterima saja perasaannya, diakui, dibiarkan kalian merasa seperti itu sampai lega, sampai sudah beres, dan baru habis itu kita bisa lebih segar dan lebih rasional untuk berpikir ke depannya jadi harus apa. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Ini gak ada hubungannya sama rambut sama sekali. Gue pengen sesekali bikin video yang gak ada hubungannya sama rambut sama sekali sih. So, I hope you enjoy this video, and I really hope we can grow together as an individual dan bisa jadi orang yang lebih baik sih untuk diri sendiri lah paling itu. So, ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video minggu depan. Apa ini? Bye.